Halo, selamat datang di channel Yeyen Rahmadanti. Untuk teman-teman yang baru bergabung, Yeyen ucapin selamat datang. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian untuk belajar CPNS ya, tes CPNS 2021. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar Yeyen semangat untuk bikin videonya setiap hari untuk kalian. Oke, kali ini Yeyen masih fokus di SKD CPNS tentunya teman-teman. Masih bahas tuntas soal CPNS TWK HOTS ini sesuai kisi-kisi 2019-2020. Ada juga latihan soal dan jawaban serta sedikit rangkuman materi. Nanti kalian bisa catat atau boleh di screenshot dulu ya. Oke, kita langsung lanjut ke materinya ya teman-teman. Oke, soal pertama. Memiliki jiwa nasionalisme yang diamanatkan oleh Pancasila sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus mengedepankan sikap A. Chauvisme, B. Sukuisme, C. Patriotisme, D. Ekstremisme, E. Etnosentrisme. Oke, teman-teman, di antara jawaban ini, jawaban teman-teman adalah Oke, teman-teman, kita bahas ya. Seperti biasa, kita harus mencari kata kunci dari si pertanyaannya, yaitu memiliki jiwa nasionalisme yang diamanatkan oleh Pancasila. Oke, Pancasila itu kan ada 5 butir ya. Ada ketuhanan Maha Esa, ada kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan lain-lainnya. Mengedepankan sikap sejujurnya, harusnya kita itu tahu artinya seperti Chauvisme, Sukuisme, Patriotisme, Ekstremisme, dan Etnosentrisme. Tapi dikarenakan udah ketahuan nih kata kuncinya, ditanyainnya jiwa nasionalis, langsung aja kita pilih kunci C. Loh, kenapa C, kakak? Karena apa ya? Nasionalis ini sama dengan patriotisme. Patriotisme itu seperti apa ya? Menjaga negara atau membela negara itu kan lebih ke nasionalis banget ya. Meskipun kita belum tahu nih artinya apa sih sesungguhnya patriotisme. Oke, di sini Ayan udah nyariin arti-artinya dari Chauvisme, Sukuisme, dan lain-lain. Nah, di sini Chauvisme itu merupakan fanatisme terhadap tanah air yang tinggi. Ini bisa sih teman-teman. Lalu Sukuisme adalah paham yang mengajarkan tentang suku sendiri lebih tinggi derajatnya dibanding suku lain. Patriotisme merupakan sikap pantang menyerah dan rela berkorban. Lebihnya yaitu untuk negara ya teman-teman. Terus ekstremisme adalah paham yang mengajarkan tentang keyakinan yang kuat dan melampaui kewajaran. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kelompok lain lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sendiri. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman. Nah, ternyata jiwa nasionalisme yang sesuai dengan Pancasila adalah patriotisme. Kenapa nggak Chauvisme? Karena Chauvisme itu fanatis, teman-teman. Jadi fanatis itu apa ya? Dia itu beneran nggak ngelihat hukum, nggak ngelihat apa, ya udah fanatis gitu kan. Kalau sukuisme, kenapa? Dia kan lebih memandang suku sendiri lebih tinggi. Enggak teman-teman, kita kan di sini beda-beda ya suku bangsa. Kalau kita memandang suku kita lebih tinggi derajatnya, itu akan memunculkan suatu pertengkaran dengan suku lain, karena mungkin suku lain juga akan berpikiran bahwa suku mereka lebih tinggi daripada suku kita, seperti itu. Selanjutnya, nah ini jawabannya patriotisme teman-teman. Ini merupakan sikap pantang menyerah dan rela berkorban, khususnya yaitu demi negara, yaitu nasionalis tadi. Lalu kalau ekstremisme, kenapa enggak? Adalah paham yang mengajarkan tentang keyakinan yang kuat dan melampaui kewajaran. Nah ini teman-teman, enggak wajar teman-teman, enggak rasionalis. Selanjutnya ada etnosentrisme, merupakan pandangan bahwa kelompok lain lebih rendah. Nah ini juga
pertengkaran ya, seperti sikuisme. Oke, teman-teman di sini paham kan? Jadi langsung aja cari kata kuncinya, teman-teman pilih yang menurut teman-teman itu paham gitu, ada tahu aja satu artinya ya pilih itu gitu. Nah, jadi asalnya yang teman-teman gak tahu arti ini nih, sekarang udah tahu kan? Ini boleh dicatat teman-teman karena ini sering keluar khususnya nasionalisme, patriotisme, sama si chauvinisme ini. Oke, boleh di pause dulu terus screenshot atau boleh dicatat dulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Soal kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, E. 22 Oktober 1945. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, kita langsung bahas aja ya satu-satu. Nah, apabila teman-teman udah tahu, nanti samain oke kunci jawabannya sama Yeyen. Oke, kita bahas dari 1 Juni ini. Nah, pasti teman-teman ada yang ngejawab 1 Juni kan? Nah, kalau teman-teman ada yang jawab 1 Juni, ini tuh teman-teman keliru, teman-teman. Kenapa? Karena jawabannya bukan 1 Juni, teman-teman. 1 Juni itu adalah lahirnya Pancasila. Jadi 1 Juni itu kan waktu awalnya itu Pak Soekarno tuh merumuskan 5 dasar. Nah, dinamailah nama Pancasila. Makanya 1 Juni ini dinamai oleh hari lahirnya Pancasila. Nah, selanjutnya 17 Agustus nih teman-teman. Ya, masa ya kita nggak tahu 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Lalu penetapan Pancasila kapan dong Kak? Penetapan Pancasila itu 18 Agustus teman-teman. Kenapa 18 Agustus? Nah, pada 18 Agustus 1945 PPKI itu menetapkan 1. Hari penetapan Undang-Undang 1945 yang di dalam pembukaannya terdapat Pancasila. 2. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. 3. Penetapan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat. Nah, jadi teman-teman jawabannya adalah B ya, 18 Agustus sesuai dengan PPKI gitu ya. Mereka menetapkannya gitu, menetapkan UUD karena Pancasila ada di dalam pembukaan, berarti Pancasila juga termasuk ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Semoga teman-teman paham ya, dan ini menambah ilmu teman-teman. Ini juga teman-teman banyak soal yang dibulak-balik, seperti pengangkatan presiden tanggal berapa, berdirinya komite tanggal berapa, gitu. Jadi enggak hanya Pancasila aja. Jadi teman-teman harus hafal ini, enggak hafal juga teman-teman inget-inget aja lah, soalnya pasti dibulak-balik kayak gitu. Oke, seperti biasa teman-teman jangan lupa screenshot atau catat ya. Kita next soal. Oke, selanjutnya, sikap yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengalaman alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah rakyat Indonesia ... A. Menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk. B. Mendukung invasi negara maju ke negara berkembang. C. Mendukung kemerdekaan bangsa dalam wilayah yang sama. D. Tunduk dan taat terhadap negara yang berjasa kepada negara Indonesia. E. Menolak terjadinya dominasi asing ke negara kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, seperti biasa kita kunci pertanyaannya. Sikap yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengalaman alinea pertama. Pembukaan UUD teman-teman. Oke, kita langsung refresh ke preambul ya teman-teman. Oke, ini ada preambul yang lengkap teman-teman. Kita baca bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, kita cari yang paling cocok itu opsi mana teman-teman? A, B, C, D, atau E. Oke,
Di sini yang paling tepat itu adalah A ya teman-teman, yaitu menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk. Ini sesuai banget dengan si alinea pertama pembukaan undang-undang ini. Karena di sini disebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, jadi yang paling tepat ini A ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, buat yang lain juga, buat aliennya yang lain, kalian juga harus tahu poin-poinnya atau maksudnya ini apa gitu. Soalnya nanti kadang suka ditanyain teman-teman, soalnya misal ya, Pancasila itu di alinea berapa sih? Nah, kalian tuh harus setidaknya kalian harus tahu deh pembukaan ini, hafal aja teman-teman, soalnya pasti ada 1-2 soal, lumayan ya 10 poin. Ini pasti selalu ada nih. Ada di alinea 4 ya teman-teman. Terus misal, apa sih arti dari alinea kedua gitu kan? Apa sih dari alinea ketiga gitu? Nah, kalau alinea ketiga ini tuh apa ya? Bahwa kita itu merdeka, yaitu dengan pertolongan Allah gitu, dengan pertolongan Tuhan gitu kan, seperti itu teman-teman. Pokoknya ini kalian harus hafal aja, nanti juga soalnya itu nggak akan plek sama dibulak-balik, tapi kalau kalian udah hafal pembukaannya, soal mau dibulak-balik kayak gimana pun pasti kalian bisa kok. Oke, kita langsung next aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau screenshot ini boleh, atau kalian mau searching di Google yang lebih jelas untuk dihafal boleh juga kok teman-teman. Oke, kita next lagi ya. Lambang Garuda Pancasila saat ini merupakan hasil revisi dari sayembara yang dilakukan pada masa perumusan dasar negara dulunya. Dulunya, lambang Garuda Pancasila lebih mirip hewan mitologi Jawa yang dikenal sebagai Jatayu. Pembuat lambang Garuda Pancasila adalah A. Sultan Hamid II, B. Sultan Hasanuddin II, C. Sultan Manggarai, D. Sultan Hasan II, E. Sultan Theodore. Teman-teman sebelumnya maaf ya banyak yang tipe, tapi Yayan bacain lagi nggak tipe kok. Oke teman-teman, ini soal itu lagi ya, soal bonus lagi karena ini udah ada jawabannya. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman. Yang pemenang sayembara itu pemenang sayembara lambang Pancasila itu adalah Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak. Ini yang memutuskannya adalah Pak Presiden Soekarno, teman-teman. Oke, ini next ya. Jadi ini ingat-ingat juga ya teman-teman, soalnya ini kadang juga keluar. Iya, sisi sayembara ini inget banget, ini sering keluar baik di TO maupun nanti gitu kan. Soalnya kan beda-beda paket, siapa tahu kalian dapet ini kan lumayan gitu kan, 5 poin. Oke, next teman. Keberadaan Pancasila sudah ada sebelum dirumuskan menjadi 5 nilai yang saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan. Namun secara yuridis Pancasila terdapat dalam ini kan benar kan apa yang kata Yeyen? Tadi kita udah ngebahas tentang pembukaan undang-undang, dan ternyata ini muncul lagi kan teman-teman. Tadi Yeyen juga ngebahas nih secara yuridis Pancasila terdapat dalam. Nah, ini udah ada kan teman-teman A jawabannya, pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea keberapa teman-teman? Alinea keempat. Oke, kita bacain lagi ya teman-teman. Mana kita bacain dari sini. Boleh nggak sih? Enggak. Dari sini, nah. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, jadi sekarang tahu ya kalau disebutin secara yuridis Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Oke, kita lanjut.
Perhatikan rumusan Pancasila berikut. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Pri kesejahteraan rakyat. Kelima rumusan di atas merupakan rancangan dari pendiri negara bernama A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Sutomo, D. Muhammad Hatta, D. Dr. Rajiman. Oke. Kilas balik aja ya teman-teman, bahwa yang merumuskan 5 dasar negara itu yaitu ada Pak Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, sama Supomo teman-teman, bukan Sutomo. Oke. Nah, tokoh siapa sih yang merancangkan ini? Ini tuh sebenarnya teman-teman gampang banget. Oke, kita langsung itu ya. Lihat dulu. Nah, ini Pak Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, ini tuh gampang banget. Kenapa? Langsung tahu Muhammad Yamin. Karena Pak Muhammad Yamin itu berbeda dengan Pak Supomo dan Pak Soekarno. Kenapa? Karena ada pri-nya. Jadi, langsung aja teman-teman diingat kalau Pak Muhammad Yamin depannya ada pri-nya. Kalau Pak Supomo itu yang beda sendiri, pokoknya Pak Insinyur Soekarno ada internasionalisme dan kemanusiaannya. Jadi Yayan itu ngafalinnya gitu teman-teman biar nggak terlalu kebanyakan. Jadi kalau ada pri-nya ingat Pak Muhammad Yamin, Pri Yamin gitu kan. Kalau yang ada internasionalismenya ingat Pak Soekarno. Kalau nggak ada pri dan internasionalismenya berarti Pak Supomo. Kalau Yayan sih ngafalinnya gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau dihafal satu-satu terus blok sama juga nggak apa-apa sih. Soalnya kan dengan belajar itu nggak ada yang sia-sia ya teman-teman. Cuman kalau Yayan sih cari jalan pintasnya aja. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman yang belum nyatet, ini rumusan dasar dari 3 tokoh, boleh dicatat dulu atau seperti biasa boleh di screenshot. Kalau udah, oke, kita next ya. Oke teman-teman, soalnya udah beres. Jadi yang tadi itu adalah soal yang terakhir teman-teman. Insya Allah Yan bakal bikin soal-soal lagi di video yang lain yang pastinya tentang soal-soal yang hot sesuai dengan kisi-kisi pastinya. Makanya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar Yayan makin semangat bikin videonya. Kalian juga tetap semangat belajarnya untuk CPNS 2021. Buktikan bahwa kalian itu bisa. Oke, semangat. Sekali bahkan kalau kita bermimpi, sekarang ganti baju agar menang.